tetap lulusan menjadi talenta Indonesia yang kreatif, inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berkarakter. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Wiryandri, Rektor Universitas Andalas, Senat Guru Besar Majelis Wali Amanah dan Sivitas Akademika Universitas Andalas, serta para wisudawan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat pada wisuda kelima Universitas Andalas tahun 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain di dunia. Wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tidak ternilai, baik dari segi komersial maupun saintifik yang harus dikelola secara bijak. Laut akan terus berproduksi optimal jika lingkungannya juga dalam kondisi yang sehat, yang pada akhirnya membawa manfaat sosial dan ekonomi sebesar-besarnya bagi setiap pihak yang kehidupannya bergantung pada laut. Saya yakin apabila kita membangun ekonomi kelautan dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut secara terpadu dan berkelanjutan, kita memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi dalam jangka panjang dari sektor kelautan dan perikanan ini. Kita menyadari bahwa tantangan dalam pembangunan kelautan masih terbentang lebar. Dengan potensi tersebut, kegiatan pemanfaatan ruang laut akan menjadi aktivitas yang potensial, namun sekaligus beresiko. Sepertiga dari terumbu karang di Indonesia berada dalam kondisi yang buruk. Penangkapan ikan masih banyak yang dilakukan secara ilegal, merusak lingkungan dan menimbulkan pencemaran. Pembangunan wilayah pesisir seperti pembukaan lahan untuk kegiatan budidaya mengancam habitat penting seperti mangrove dan lamun sebagai penyerap karbon. Tekanan terhadap lingkungan muncul akibat meningkatnya kebutuhan wisatawan dan sektor bisnis. Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengelola wilayah laut, harus bisa menyeimbangkan antara aktivitas menjaga ekologi dan kegiatan ekonomi. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021-2024 melaksanakan program terobosan dengan prinsip ekonomi biru, yaitu yang pertama, penerapan kegiatan penangkapan ikan yang terukur di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan juga meningkatkan PNBP sebagai kontribusi peningkatan ekonomi kepada negara. Kedua, pengembangan budidaya berbasis pada ekspor, di mana terdapat 4 komoditas perikanan budidaya yang merupakan unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan pada perairan tawar, perairan payau, dan laut. Kampung budidaya ini ditujukan untuk menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dengan tetap menjaga aspek lokalitas, baik yang masih bersifat asli maupun yang sudah beradaptasi, dan ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan. Program terobosan tersebut akan memiliki multiplier efek bagi pembangunan nasional,
termasuk diantaranya sebagai penopang ketahanan pangan. Kebijakan ini akan memberikan manfaat. Yang pertama, penambahan jumlah dan angkatan kerja dari jenis lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Kedua, mendorong distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur. Ketiga, meningkatkan kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Serta keempat, menciptakan tumbuhnya iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, laut merupakan sumber penghidupan yang harus kita jaga dan muliakan. Pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara arif dan bijak untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Saya berharap sinergi pendidikan maritim antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan segenap sivitas akademika Universitas Andalas terus dikembangkan. Upaya ini akan menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa untuk memanfaatkan lingkungan laut secara berkelanjutan. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini wisuda. Tetap jaga semangat karena akan ada banyak tantangan di depan. Jadilah generasi yang memberikan solusi. Hari ini adalah awal langkah untuk memberikan bakti kepada bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pidato Wisuda 5 tahun 2021 oleh Rektor Universitas Andalas kepada yang terhormat Profesor Dr. Yuliandri SH.MH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MM, yang barusan juga telah memberikan orasi ilmiah, walaupun dilaksanakan secara terping dan virtual, dan juga menyampaikan pesan kepada para wisudawan. Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas, Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Bagian dan Program Studi, Kepala Biro, Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Universitas Andalas, Ketua Dewan Tim